Salam, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa lagi bersama saya di channel Kabar Gembira. Dan bagaimana kabar semua Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan? Doa saya, semoga Bapak Ibu Saudara dalam perlindungan Tuhan dan dalam keadaan sehat selalu. Dan pada hari ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian dari seorang muslimah yang murtad jadi Kristen, percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu anak ustadz yang dimana dia di agama lamanya dididik oleh orang tuanya untuk menjadi muslim yang sangat taat dalam menjalankan ajaran agamanya dengan sangat kental pada waktu itu. Namun dia tidak pernah mendapatkan damai sejahtera dan sukacita. Tetapi ketika dia menjadi pengikut Kristus yang sejati, dia malah diusir dari rumahnya berulang-ulang kali oleh keluarganya, dibenci, dihina, dikucilkan, dan ditolak. Hal inilah yang perlu kita tahu Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, bahwa Yesus sudah mengatakan di Lukas 9 ayat 22, firman Tuhan mengatakan demikian. Dan Yesus berkata, anak manusia harus ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Kisah Para Rasul 3 ayat 13. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Lukas 17 ayat 25. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita jangan heran lagi ketika kita memberitakan Injil ditolak, ketika kita mengikut Yesus, ya kita dihina, dicaci maki, kita diusir, kita dikucilkan oleh keluarga kita dan sahabat-sahabat kita. Kita tidak heran lagi, sebab memang itu harus terjadi dalam kehidupan kita. Karena Yesus sudah mengatakan di luar bahwa kalau engkau ikut saya, kamu harus siap diperlakukan secara tidak adil dan lain sebagainya. Sebab Yesus saja ditolak dan dia bahkan sampai dibunuh. Tapi dibalik itu Bapak Ibu Saudaraku, dia dibangkitkan pada hari yang ketiga. Demikian juga saya dan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, yang pastinya kita memang harus siap menerima konsekuensinya, yaitu kita dihina, dicaci maki, ditolak dan lain sebagainya. Tapi saya secara pribadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, saya harus berprinsip seperti ini. Ketika saya ditolak, ketika saya diperlakukan secara tidak adil, saya harus berprinsip seperti ini. Bukan saya yang ditolak, tapi Tuhan Yesus yang ditolak. Karena Tuhan Yesus sudah dahulu ditolak. Jadi kalau saya ditolak di saat saya memberitakan Injil, saya harus berprinsip seperti ini. Bukan saya yang ditolak. Artinya bahwa saya harus tetap semangat lagi untuk terus memberitakan Injil. Kalau yang satu saya ditolak, saya masih banyak yang membutuhkan kebenaran, keselamatan. Jadi harus cari yang lain. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Karena Yesus ada dalam diri saya, jadi bukan saya yang ditolak. Sebab Yesus sudah dahulu dia ditolak, dia diusir dan lain sebagainya. Nah, kita lihat di sini bahwa di Kisah Para Rasul dia itu ditolak di depan Pilatus. Sekalipun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan karena dia tidak punya salah, dia tidak pernah berbuat salah sekecil pun, sehingga Pilatus berpendapat. Tapi karena memang anak manusia harus menanggung segala banyak penderitaan dan ditolak oleh angkatan ini, sesuai di Lukas 17 ayat 25. Anak manusia harus
dibunuh dan lain sebagainya, harus dia menderita. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, ya kita harus terus berdoa, kita harus terus datang kepada Tuhan, harus kita terus mengandalkan Tuhan. Karena kalau kita mengandalkan Tuhan, terus datang kepada Tuhan, terus memohon, ya di dalam Tuhan tidak ada kata ragu-ragu, tidak ada mudah-mudahan, tetapi di dalam Tuhan Dia pasti menolong saya dan Bapak Ibu Saudara. Dia pasti menyertai saya dan Bapak Ibu Saudara, karena Dia berkuasa di langit maupun di bumi. Jadi apapun masalahmu, apapun tantanganmu, apapun keadaan hidupmu ketika saya dan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan masih saat di dunia, ya kita harus siap menghadapinya. Tetapi di balik itu, janganlah saya dan Bapak Ibu Saudara dikuasai masalah, melainkan kita yang menguasai masalah. Artinya kalau kita yang menguasai masalah, kita harus memecahkan masalah itu dengan baik, sekalipun kita tidak bisa terlepas dari masalah. Jadi untuk itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk terus mengandalkan Tuhan. Sekalipun ketika kita mengikuti Yesus, percaya Yesus, banyak tantangan, tapi di balik itu kita mendapatkan sukacita, damai sejahtera, kegembiraan dan kehidupan yang kekal nanti bersama Dia di surga. Untuk itu, sebelum menyaksikan tayangan ini, jangan lupa mendukung channel ini dengan like, comment, subscribe, serta share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman Bapak Ibu Saudara, agar mereka juga dapat diberkati melalui kesaksian ini, dan iman saya dan Bapak Ibu Saudara semakin kuat dan kokoh di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita menyaksikan bersama-sama video ini. Shalom. Ija, itu emang benar nama dari lahir, pemberian dari orang tua. Aku lahir di keluarga yang sangat amat kental dengan Islam. Aku anak keempat dari 5 bersaudara. Anggota keluargaku, kakak-kakakku laki semua. Bapak aku, dia sekolahnya dari pesantren, dari Tebu Ireng di Jawa Timur. Dan dia adalah seorang imam masjid, ustadz, guru ngaji, orang terpandang lah di daerah rumahku. Tentang orang Kristen gimana ibadahnya dengan Tuhan, bisa dibilang benci dulu itu. Sebelum aku mengenal Tuhan, jujur aku kayak benci, kayak kasihan banget ya mereka nggak kenal Tuhan waktu aku di situ kan. Ya karena sudah diajarkan dari kecil ajaran yang benar itu kan Islam gitu, kayak yang lain tuh salah, dan mereka sedikit mengajarkan kebencian juga kepada umat Kristen. Tiba-tiba suatu malam, kayak aku kepikiran, aku nggak tahu ya, mungkin ini Roh Kudus atau mungkin orang di luar sana yang ngiranya aku kayak bohong atau aku cuman buat-buat omongan, cuman ini yang aku rasain. Aku percaya sih sekarang kalau itu Roh Kudus yang bikin aku jadi kayak gini. Tiba-tiba aku kepikiran, oh iya, Tuhan itu Isa bukan ya? Tuhan yang sebenarnya tuh Tuhan Yesus bukannya gitu. Iya, Tuhan Yesus benar ada nggak sih gitu? Kalau benar ada, kenapa gue dilahirinnya kok nggak di keluarga Kristen ya? Kayak nggak bisa tuh sebenarnya Tuhan ya gitu. Kayak di pikiran-pikiran kecil yang sebenarnya mengganggu itu. Kayak aku lagi dikejar tapi aku nggak tahu dikejar sama siapa. Kayak besok malamnya masih kepikiran. Terus lucunya, ini nggak tahu ya ini kebetulan atau ini caranya Tuhan, aku nggak tahu. Di Instagram aku nggak pernah follow akun-akun Kristen, akun-akun Alkitab, aku nggak pernah. Terus tiba-tiba pas aku lagi buka Instagram, ada ayat Alkitab yang aku adalah jalan dan kebenaran gitu. Kayak, apa ini? Gitu kan. Nggak pernah follow, tapi tiba-tiba ada ini akun itu di Instagram aku gitu. Aku close. Itu masih kepikiran kayak mana ya orang Kristen itu ibadahnya, kayak kok mereka bisa ya selalu mendapatkan damai sukacita. Karena yang aku tahu Kristen itu, cuman aku yakin sama Tuhan, kayak Tuhan
ini salib pertama Dija. Jadi apapun yang bakal terjadi, ya ini atas kehendak kamu dan kamu gak akan meninggalkan aku gitu. Jadi walaupun aku dimarahin keluarga aku, dibenci keluarga aku dihina-hina keluarga aku bahkan sempat kayak, yaudah coba lu udah tahu nih tentang Injil, tentang Alkitab, coba lu ngomong, siapa tahu lu bisa masuk ke Kristen. Aku tahu itu maksudnya ngejek keluarga aku, ada yang ngomong kayak gitu. Itu aku cuma kayak bisa diam. Aku dihina-hina temen aku dibully, aku dikucilin, aku siap, karena emang ini salib pertama aku. Udah gitu, aku ngerasa sendiri, jujur aku nggak ngerasa sendiri, karena aku yakin Tuhan ada sama aku, walaupun aku mikul salibnya nggak sendiri, aku mikul salibnya bareng-bareng Tuhan, dan aku ingat, Tuhan aja ditolak kan, di tempat dia lahir, Tuhan aja ditolak ketika dia sedang memberitakan kebenaran. Jadi apapun yang aku lakukan, aku tahu ini terjadinya atas kehendaknya Tuhan. Seiring berjalannya waktu, aku mulai berani untuk memberitahu teman-teman kayak, ya Dija yang sekarang Kristen, kenapa gitu. Ini aku mulai memberanikan diri untuk karena aku nggak mau bersembunyi terlalu lama. Jadi aku mulainya dari lingkungan teman, karena jujur kalau untuk di lingkungan keluarga aku belum berani kan. Kayak masih harus banyak yang aku persiapkan kalau itu terjadi gitu. Di lingkungan teman aku mulai berani, kayak aku dibully, aku dikucilin tuh kayak, ya kenapa sih gitu. Ini kan jalan hidupnya aku. Kalian gak akan ngerasain karena kalian gak ngerasain. Kalian gak akan tahu karena kalian gak ngerasain. Kayak mereka menghina aku berjumpa dengan Tuhan, itu adalah mimpi, kembang tidur, itu adalah setan, itu adalah hayalan. Kayak aku yang, ya udah nggak apa-apa gitu, aku cuman yang diam, nggak apa-apa. Cuman aku mulai sedikit-sedikit speak up ke teman-teman aku kalau ini jalan yang aku pilih. Beberapa teman-teman sudah pada tahu, dan puji Tuhannya mereka sudah mulai bisa menerima aku kembali gitu. Bahkan orang yang menyumpahi untuk ibu aku meninggal pun kami sudah mulai dekat lagi, dan dia sudah mulai, ternyata jalan yang dia ambil itu nggak salah loh. Karena jujur aja dulu itu aku orangnya yang sangat amat kasar, pergaulan aku nggak bener, ya kenakalan-kenakalan gitulah. Tapi semenjak aku mengenal Yesus Kristus, puji Tuhannya, kayak dari pola berbicara aku sama teman itu berubah, kayak lebih banyak, kayak ada, kalau aku mau berbicara kasar itu kayak ada roh yang menjaga, jangan dah gitu. Itu aku percaya itu Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan semoga melalui kesaksian ini dapat memberkati saya dan Bapak Ibu Saudara. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Shalom.